Dan pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas peristiwa yang kelam dalam dunia Islam, terbunuhnya Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, negara Islam di zaman Utsman bin Affan sangat luas sekali. Maka musuh Islam paham mereka tidak sanggup mengalahkan Islam dari sisi militer. Maka mereka ingin menghancurkan Islam dengan konspirasi, ingin menghancurkan Islam dengan makar-makar. Maka Abdullah bin Saba di antara tokoh yang membuat konspirasi, makar dan tipu daya itu. Dia dan pengikutnya beserta orang-orang yang semisal dengannya telah menghembuskan tuduhan-tuduhan dusta sebanyak 13 tuduhan, dan kemarin sudah kita jelaskan itu. Dan tuduhan itu dimakan mentah-mentah oleh orang-orang bodoh di antara para pemuda Islam. Mereka termakan mentah-mentah oleh isu itu yang dihembuskan oleh Abdullah bin Saba, pengikutnya dan orang-orang semisal dengannya. Sehingga bergeraklah orang-orang yang tidak punya ilmu dari Mesir, dari Kufa, dari Basra, dari Irak. Mereka ingin menggulingkan, melengsarkan, bahkan ingin membunuh Sayyiduna Utsman bin Affan. Kebetulan pada waktu itu adalah bulan haji. Maka mereka membawa banyak jumlah manusia, menampakkan diri mereka seakan-akan mau berangkat ke negeri Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Berangkatlah manusia banyak dari Irak, dari Mesir, menampakkan diri seolah-olah ke Mekah. Ternyata mereka nggak ke Mekah tapi ke Al-Madinah, dan membuat kerusakan di sana, berdemo, melakukan revolusi, melakukan tindakan-tindakan anarkis dan mengepung Sayyiduna Utsman bin Affan. Dan kejadian itu sudah disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengabarkan itu. Jadi wafatnya Sayyiduna Utsman bin Affan dan proses kejadiannya itu merupakan tanda kemukjizatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sudah mengabarkan itu. Di antara dalilnya banyak. Yaqulu Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, "Kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin min hitanil Madinah." Kata Abu Musa Al-Asy'ari, aku pernah bersama Rasulullah di salah satu kebun di antara kebun-kebun yang ada di kota Madinah. Faja'a rajulun fastaftaha. Tiba-tiba datang seorang laki-laki yang minta dibukakan kebun itu. Sedangkan di kebun itu ada aku dan Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepadaku, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah." Wahai Abu Musa, bukakan pintu itu dan kabarkan orang yang mengetuk pintu itu bahwa dirinya masuk surga. Fafatahtu lahu faida Abu Bakar. Maka aku buka pintu itu, ternyata Abu Bakar. Maka aku kabarkan kepadanya bahwa dia dijamin masuk surga. Tsumma jaa rajulun fastaftaha. Kemudian datang laki-laki lain minta dibukakan pintu. Faqala an-nabiyyu, maka Nabi berkata, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah." Abu Musa, bukakan pintu itu dan kabarkan kepada orang yang datang itu bahwa dirinya masuk surga. Fafatahtu lahu fa idza huwa Umar. Aku buka pintu itu, ternyata Umar bin Khattab. Tsumma istaftaha rajulun. Kemudian datanglah laki-laki yang lain minta dibukakan pintu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Iftah lahu wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuhu." Wahai Abu Musa, bukakan pintu itu dan kabarkan kepada yang datang dengan surga, bahwa dia masuk surga. Ada tambahannya, ala balwa tusibuhu, karena adanya musibah yang akan menimpanya. Ada musibah yang menimpanya. Kata-kata karena musibah yang menimpanya ini tidak diucapkan Nabi ketika yang datang tadi Abu Bakar, tidak diucapkan Nabi ketika yang datang tadi adalah Umar ibn Khattab, tapi ketika yang datang Utsman radhiyallahu anhum ajmain,
Maka Rasulullah berkata kepada Abu Musa, wahai Abu Musa, bukakan pintu itu dan kabarkan bahwa orang yang datang itu masuk surga atas musibah yang menimpanya, atas prahara yang akan menimpanya. Dan itu terbukti. Ya, faida Utsman, kata Abu Musa ketika aku buka pintu itu ternyata yang datang Utsman. Fakhbartuhu bima qala, maka aku sampaikan kepada Utsman apa yang dibicarakan Nabi. Fahamidallah, maka Utsman mengatakan alhamdulillah. Setelah itu dia mengatakan Allahul musta'an. Jadi Utsman bin Affan radhiyallahu anhu sudah mendapatkan kabar dari Rasulullah bahwa bencana itu akan datang, bahwa tragedi itu akan terjadi. Sayyiduna Utsman bin Affan sudah paham, sudah tahu, karena sudah dikabari Rasulullah SAW. Yaqulu Umar ibn Khattab, Umar bin Khattab pernah berkata, Zakaran Nabi sallallahu alaihi wasallam fitnatan. Rasulullah pernah menyebut tentang fitnah, kejadian, prahara akan terjadi pemelut. Famarra rajulun, ketika Rasulullah menjelaskan itu di depan para sahabat, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, yuqtalu fiha hadzal muqanna'u yawma idzin madluma. Jadi Rasulullah pada waktu itu berbicara di depan para sahabat. Nanti akan terjadi tragedi, nanti akan terjadi fitnah-fitnah, nanti akan terjadi kemelut. Di saat Rasulullah menjelaskan seperti itu, ada seorang laki-laki lewat dengan menutup kepalanya. Maka Rasulullah berkata, orang yang menutupi kepalanya ini nanti akan terbunuh secara zalim. Bahkan dalam riwayat dikatakan kalau zaman itu terjadi, peristiwa terjadi, ikutilah orang ini. Maka Umar bin Khattab melihat ke arah orang yang ditunjuk Nabi itu. Ternyata itu adalah Utsman bin Affan. Dalam riwayat yang lain ada sahabat yang mengejar, pengen tahu siapa laki-laki itu. Ketika dikejar oleh sahabat, ternyata laki-laki itu membuka penutupnya dan ternyata itu adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tragedi yang menimpa Sayyiduna Utsman bin Affan sudah dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kemujizatan Rasulullah. Dalam riwayat yang lain, hadza yauma idzin alal huda. Rasulullah pernah menyampaikan tentang fitnah-fitnah, huru-hara, tragedi. Tiba-tiba datang laki-laki yang lewat, yang menutupi kepalanya. Maka Rasulullah mengatakan, hadza yauma idzin alal huda. Orang ini nanti di atas petunjuk. Maka kata sahabat Nabi Ka'ab bin Ujrah, dia berkata, istaqbaltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu hadza qala hadza. Naam. Ternyata itu adalah siapa? Utsman bin Affan. Kemudian Rasulullah pernah berkata, kaifa tasna'una fi fitnatin tathuru fi aqtarid ardi ka'annaha sayasil baqar au qurunuha. Kata Rasulullah SAW, apa yang akan kalian lakukan ya jika akan terjadi fitnah yang menggoncang dunia? Ya, apa yang kalian lakukan? Qalu nasna'u madza ya Nabi Allah. Iya ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika terjadi prahara itu? Maka Rasulullah mengatakan, alaikum bihadza. Kalau sudah tiba masa itu, kamu bersamalah orang ini, wa ashabihi, dan teman-temannya. Fa asra'tu, maka aku bergegas, aku ingin tahu siapa yang dimaksud Rasulullah itu. Maka aku berkata, hadza ya Nabi Allah, apakah orang ini ya Rasulullah? Hadza fa idza huwa Utsman ibn Affan. Ternyata orang itu adalah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan adalah menantunya Rasulullah dua kali. Pertama dinikahkan Rasul dengan Ruqayyah, putri kesayangannya. Ketika Ruqayyah wafat, maka dinikahkan lagi dengan putri kesayangannya yang lain, yaitu Ummu Kulthum. Ketika Ummu Kulthum wafat, maka Rasulullah dalam riwayat mengatakan, wallahi ya Utsman, jika aku punya anak perempuan lagi, aku nikahkan lagi kepadamu. Saking cintanya Rasulullah kepada Utsman. Rasulullah SAW pernah duduk atau berbaring di rumahnya dalam keadaan sebagian kaki beliau tersingkap. Kemudian datanglah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika datang, maka Rasulullah SAW tidak mengubah posisi. Rasulullah juga tidak merapikan baju beliau atau pakaian beliau. Kemudian datanglah Sayyiduna Abu Bakar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sedangkan Rasulullah tetap dalam posisinya, tidak merubah posisi baring beliau, tidak mengubah atau tidak merapikan pakaian beliau.
Tapi ketika yang datang terakhir adalah Utsman, maka Rasulullah langsung merapikan bajunya, duduk dan merapikan bajunya. Peristiwa itu dilihat oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, datang Abu Bakar, engkau biasa saja, tidak mengubah posisi, tidak merapikan diri. Begitu juga dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kenapa ketika yang datang Utsman bin Affan, Anda langsung berubah, ya, merapikan diri? Mengapa ya Rasulullah?" Karena Rasulullah dalam riwayat mengatakan, bagaimana aku tidak malu kepada seorang laki-laki yang malaikat Jibril malu kepadanya. Sayyiduna Utsman bin Affan. Qala Abu Hurairah, sami'tu Rasulullah yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Innakum talqauna ba'di fitnatan wa ikhtilafan." Kalian nanti akan menjumpai setelah kematianku fitnah-fitnah dan perselisihan. Faqala qailun minan nas, ada seorang yang berkata, "Faman lana ya Rasulullah?" Apa yang harus kami perbuat ya Rasulullah? "Alaikum bil amin wa ashabihi." Ya, wajib bagi kalian untuk bersama al-amin wa ashabihi. Rasulullah sambil menunjukkan jarinya kepada Sayyiduna Utsman bin Affan. Jadi Utsman bin Affan juga dijuluki apa? Al-amin oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha berkata, arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Utsman. Rasulullah pernah mengutus seorang laki-laki kepada Utsman. Fa aqbala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa kana min akhiri kalamin kallamahu aw daraba mankibahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Utsman dan berbicara kepada Utsman. Wa kana min akhiri kalamin kallamahu an daraba mankibahu. Dan di antara ucapan terakhir Rasul kepada Utsman, ucapan terakhir Rasulullah kepada Utsman, Rasulullah memukul pundaknya Utsman. Kemudian Rasulullah berkata, "Ya Utsman, innallaha azza wa jalla asa an yulbisaka qamisan ay khilafah. Fa in aradakal munafiqun ala khul'ihi fala takhla'hu hatta talqani." Rasulullah menyebut itu 3 kali. Wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan memberikan baju kepadamu. Sungguhnya Allah akan memberikan pakaian kepadamu. Maksudnya apa? Al-khilafah, kekuasaan. Fa in aradakal munafiqun ala khul'ihi, jika fa in aradakal munafiqun ala khul'ihi, jika orang-orang munafik ingin melepas baju khilafah itu, fala takhla'hu, jangan pernah engkau lepaskan, hatta talqani, sampai nanti engkau berjumpa dengan aku. Taqulu Aisyatu, jadi sudah diisyaratkan sama Nabi, sudah disampaikan kepada Sayyidina Utsman. Maka Utsman bin Affan sampai akhir tidak melepaskan itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u li ba'd ashabi." Rasulullah pernah berkata, "Tolong panggilkan sebagian sahabatku." Maka Aisyah berkata, "Abu Bakar ya Rasulullah?" "Bukan." "Umar ya Rasulullah?" "Bukan." "Utsman ya Rasulullah?" "Iya." Maka datanglah Utsman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikinya. Siapa yang dibisiki? Utsman. Walau Utsman yataghayyar, langsung wajahnya Utsman berubah. Falamma kana yaumud dar wa husira qulna ya Amirul Mukminin ala tuqatil. Ketika terjadi masa pengepungan, orang-orang mengepung, mengkudeta, berusaha melengsarkan khalifah yang mulia Utsman bin Affan, maka kami berkata kepada beliau, perhatikan, kami berkata kepada beliau, ya Amirul Mukminin ala tuqatil, wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau menyerang mereka ini, membasmi mereka ini? Qala la, kata Utsman, tidak. Inna Rasulullah ahida ilayya ahda, karena Rasulullah SAW sudah memberikan aku wejangan. Fa inni sabirun nafsi alaihi, dan aku harus sabar menghadapi ini. Jadi tragedi ini sudah dikabarkan Rasulullah kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Maka ketika terjadi hari itu, seperti yang saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, muncullah fitnah tuduhan. Ada berapa kemarin? 13. Sangat banyak tuduhan-tuduhan dusta
tuduhan-tuduhan yang digunakan untuk membakar dada-dada orang bodoh untuk datang ke Madinah dan mengkudeta Al-Khalifah. Dan kebanyakan itulah yang terjadi. Berita-berita itu mereka menganggap Utsman bin Affan ini tidak layak jadi khalifah. Padahal yang mengangkat Utsman adalah para sahabat, pendekarnya sahabat, manusia yang paling berjasa dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW ya menyampaikan banyak keutamaan Utsman bin Affan. Ketika kaum muslimin kesulitan, terjadi perang Tabuk, perang yang sangat sulit sekali. Rasulullah SAW yang mengharapkan ya karena butuh dana perang itu, maka datanglah Utsman bin Affan membawa berapa? 1000 dinar di bawah, ditaruh di pangkuan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan tidak membahayakan Utsman apa saja yang dilakukan setelah hari ini. Artinya dijamin masuk surga. Ketika kaum muslimin ya kekeringan, tidak bisa minum, maka Utsman bin Affan yang membebaskan sumur supaya kaum muslimin yang ada di kota Madinah ini bisa minum. Siapa yang minum dari air wakafnya Utsman bin Affan? Siapa? Para sahabat yang ikut perang Badar, yang ikut perang Uhud, bahkan Rasulullah. Padahal ada seorang wanita pelacur ngasih minum anjing. Pernah dengar hadis itu? Yang menolong dan yang ditolong sama-sama hina, Allah masukkan surga gara-gara menolong anjing yang kehausan. Ini Utsman bin Affan yang dikasih minum sama Utsman ini, pendekarnya sahabat, orang-orang yang ikut berjuang sama Rasulullah, Muhajirin dan Ansor. Terus dikudeta. Bayangkan kalau Allah Subhanahu wa taala saja mengampuni seorang pelacur, ya kan? Pernah dengar hadis itu? Gara-gara apa? Ngasih minum seekor anjing. Lalu bagaimana dengan Khalifah Utsman bin Affan membebaskan sumur di kota Madinah, kemudian diminum oleh kaum muslimin, dan itu bukan kaum muslimin, sekedar kaum muslimin, tapi siapa? As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Itulah Sayyidina Utsman bin Affan. Maka berkumpullah orang-orang bodoh dan para sahabat senior berangkat ke mana? Berangkat haji ke kota Al-Madinah, kota Mekah, ya, kota Mekah. Sehingga kota Madinah kosong. Kenapa kosong? Karena para sahabat itu zamannya Utsman itu kaum muslimin sudah memenuhi dunia. Sahabat ada yang di Mesir, betul apa enggak? Seperti siapa? Seperti Amr bin As, otomatis punya pasukan ya. Sahabat ada yang di Mesir, sahabat ada yang di Yaman, sahabat ada yang di mana? Di Irak, sahabat tersebar di mana-mana jihad fisabilillah. Dan sebagian besar juga sahabat haji kemana tadi? Ke Mekah. Sehingga yang ada di Madinah itu manusia yang sedikit dan apa? Dan yang ada adalah sigharus sahabat, anak-anaknya sahabat itu yang ada di situ. Dan saya mau tanya kepada antum semuanya, Dzulhijjah bulan haram apa enggak? Tolong dijawab. Dzulhijjah bulan haram apa enggak? Bulan haram dan gak ada perang. Bahkan orang jahiliyah aja, bahkan orang Arab jahiliyah pun aja menghormati. Bisa dipahami maksudnya? Sehingga para sahabat yang senior yang pergi ke haji dan juga yang nggak sampai kepikiran gitu loh, karena itu Ashurul Hurum. Maka terjadilah apa yang terjadi ketika Madinah tidak begitu banyak sahabat, karena ada yang ada yang haji, ada yang pergi jihad dan seterusnya. Yang ada sigharus sahabat, anak-anaknya sahabat yang kecil-kecil itu, yang junior maksudnya, bukan berarti bocah ya, junior maksudnya. Maka apa yang terjadi? Itulah berangkatlah banyak manusia itu mengepung Sayyidina Utsman. Tidak boleh mengimami sholat, jadi sholatnya di rumah. Bahkan air tidak boleh dikirim ke rumahnya. Zaman dulu loh, nggak mungkin rumah itu ada wastafelnya, keran dibuka, nggak mungkin. Zaman itu nggak boleh air masuk ke rumahnya Sayyidina Utsman bin Affan, dikepung manusia. Maka sebagian kaum Ansor ada yang datang dan mengatakan, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin, kami akan menjadi Ansor yang kedua kalinya. Dulu Ansornya Rasulullah dan kami akan menjadi Ansor Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan tidak. Amal kita lufala. Adapun peperangan dan pertumpahan darah tidak. Kemudian anak-anaknya sahabat seperti Hasan bin Ali, Husain bin Ali, kemudian
Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, yang nanti pada masanya akan jadi pendekar semua itu. Ini masih apa namanya, masih junior itu mereka. Ketika terjadi itu mereka datang semua. Mereka datang kemana? Ke Utsman. Sudah menyarungkan pedang-pedang mereka. Sudah siap dengan pedang-pedang mereka dan siap menghunus pedang-pedang mereka. Tapi kata Utsman bin Affan, sarungkan pedang-pedang kalian. Jangan kalian hurus pedang-pedang kalian. Itu pun sudah terjadi. Sampai Hasan terluka, Husain terluka. Makanya saya itu heran kalau ada orang Syiah benci sama Utsman, itu heran. Bencinya di mana? Nah, bencinya di mana? Bahkan Sayyiduna Ali bin Abi Thalib waktu nikah sama Fatimah, di antara yang membantu maharnya siapa? Utsman. Dan ketika Utsman terkepung, siapa yang bantu Utsman di antaranya? Hasan kok benci sama Utsman? Oh, gak masuk akal. Utsman gak ada masalah sama Ali, Ali gak ada masalah sama Utsman. Kenapa mereka dendam sama Sayyiduna Utsman bin Affan? Ahlus Sunnah mencintai Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan lebih mulia daripada Ali bin Abi Thalib. Tapi kita mencintai keduanya, ya. Dua-duanya juga apa? Menantu Rasulullah SAW. Kedua-duanya pun memiliki cucu dari Rasulullah, memiliki anak dari Rasulullah. Utsman nikah sama Ruqayyah, punya anak namanya Abdullah. Abdullah juga cucu Rasulullah. Bisa dipahami? Fahim tuh? Bisa dipahami? Rasulullah juga punya cucu dari siapa? Utsman. Tapi wafat. Namanya siapa tadi? Abdullah bin Ruqayyah binti Rasulillah. Abdullah bin Utsman. Ya. Jadi Ahlus Sunnah mencintai semua sahabat. Ahlus Sunnah mencintai Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain. Itulah Ahlus Sunnah, mencintai semuanya. Ya. Yang terbunuh Sayyiduna Husain, tapi mereka bencinya kepada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kan enggak masuk akal. Padahal kita Ahlus Sunnah mencintai Sayyiduna Husain, Sayyiduna Hasan, kita cintai semua. Ya, kita mencintai ahli bait. Ya, tapi cinta yang benar-benar cinta, bukan pengkultusan kepada mereka. Oke. Maka para anak-anaknya sahabat ini datang ke rumah Utsman, jadi benteng hidup. Kalau ada yang maju ditebas begitu. Itu pun berdarah-darah. Al Hasan wal Husain terluka dalam membela Utsman itu. Maka Utsman mengatakan, pulanglah kalian semuanya, tidak boleh ada pertumpahan darah di sini. Pulanglah kalian semuanya. Budak-budaknya Utsman sudah membela Utsman, membawa, karena Utsman orangnya baik. Ya, budak-budaknya melindungi dan membawa senjata. Maka Utsman mengatakan, wahai para budak, sarungkan pedang-pedang kalian dan kalian merdeka mulai hari ini. Merdeka dan ada pertumpahan darah. Itulah Sayyiduna Utsman bin Affan. Saya baca di sini. Fadakhala Abdullah ibn Umar ala Amiril Mukminin Utsman bin Affan yad'amu mauqifahu la'alla yatanazal anil khilafah. Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, datang. Ya, datang ke mana? Datang ke khalifah untuk menguatkan posisinya agar tidak jatuh mentalnya, dan bukan mental, agar tidak mengundurkan diri jadi khalifah. Ya, wa yahla nafsahu tahta dhaghtil hisar, agar tidak melepaskan jabatannya. Maka didatanglah Abdullah bin Umar berkata kepada Sayyiduna Utsman bin Affan, tapi sebelum terjadi dialog, undur ma yaqulu haula. Utsman berkata, apa yang diinginkan orang-orang yang di luar itu? Maka orang-orang mereka berkata, ikhla'ha wala taqtul nafsak. Para demonstran berkata, segera letakkan jabatan itu, jangan sampai kamu membunuh dirimu sendiri. Artinya, letakkan atau kamu apa? Mati. Maka di saat seperti itu, Sayyiduna Abdullah bin Umar berkata, idza khalaqtaha am khalladun anta fid dunya. Wahai Amirul Mukminin, seandainya engkau letakkan jabatanmu itu, apakah engkau kekal di dunia ini? Tidak. Dan jika engkau tidak melepaskan jabatan itu, apakah umurmu juga bertambah? Tidak. Maka dari itu jangan pernah engkau lengserkan dirimu, jangan pernah engkau letakkan pakaian yang pernah Allah pakaikan untukmu. Dan itu memang wasiatnya siapa? Rasul. Dan Utsman sudah tahu itu. Ya, cuma Abdullah bin Umar ini untuk menguatkan saja gitu loh. Tapi kalau Utsman sendiri sudah tahu belum? Sudah tahu. Utsman sendiri pernah diomongi Rasulullah, wahai Utsman, nanti Allah akan memberikan kepadamu pakaian, dan jika orang munafik ingin melepaskan pakaian itu, jangan pernah engkau melepaskannya. Itu juga dalil keabsahan kekhalifahannya siapa? Si Utsman bin Affan yang digugat oleh orang-orang Syiah. Ya. Kemudian ra'a Utsman annal khair fi sabr was sabat
wa an yabi'a nafsahu bi salahi dinihi. Utsman bin Affan melihat bahwa sabar dan teguh dalam hal ini itulah yang terbaik, karena beliau juga sudah diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyiduna Utsman bin Affan dilarang sholat di masjid. Sayyiduna Utsman bin Affan dilarang untuk bisa air masuk ke rumah beliau. Kemudian beliau mengatakan, walima taqtulunani, kenapa kalian ingin membunuh aku? Padahal aku mendengar Rasulullah berkata, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalath. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim kecuali karena 3 hal. Apabila dia murtad, apabila dia berzina yang sudah muhsan, dan apabila dia membunuh orang lain, maka boleh dibunuh. Dan aku bersumpah, aku tidak melakukan itu. Aku tidak pernah murtad, aku tidak pernah zina, aku tidak pernah membunuh nyawa. Sehingga atas dasar apa kalian membunuh aku? Wallahi hatta dalam jahiliyah aku tidak pernah berzina. Bahkan dalam Islam. Ya. Wal ahbabtu anna li bidini badalan munhu hadani Allah, dan aku tidak pernah murtad dari agamanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qataltu nafsan, dan tidak pernah aku membunuh nyawa orang. Fabima taqtuluni, atas dasar apa kalian membunuh aku? Hujah apa yang kalian miliki di hadapan Allah ketika ingin membunuh aku? Atas dasar apa? Ya. Dan Utsman bin Affan mengatakan, tidakkah kalian mendengar dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik Hira, kemudian Hira bergetar dan Rasulullah berkata, utsbut Hira, tenanglah wahai Hira, sungguhnya di atasmu ada seorang nabi, ada seorang siddiq, dan ada orang-orang yang mati syahid, sedangkan aku ada di situ. Atas dasar apa kalian membunuh aku? Dan tidakkah kalian ingat ketika kaum muslimin kesusahan, maka aku datang kepada Rasulullah membawa 1000 dinar. Dan Rasulullah SAW mengatakan tidak memadaratkan Utsman apa yang terjadi setelah hari ini. Tidakkah kalian tahu itu semuanya? Mereka berkata, Allahumma na'am. Iya, iya. Mereka gak bisa mengelak. Ya. Kemudian ikhwatul iman, malam itu Utsman bermimpi. Sebelum kejadian itu Utsman mimpi ketemu Rasulullah. Sedangkan Rasulullah pernah berkata, barang siapa bertemu aku dalam mimpinya, berarti dia benar-benar ketemu aku. Barang siapa bertemu aku dalam mimpinya, berarti dia bertemu aku, karena memang itu aku. Soale sahabat Utsman ini tahu wajah aslinya siapa? Rasulullah. Jadi pasti Rasul. Dan wong saiki, aku tadi malam mimpi ketemu Rasul, gak pernah sholat, gak pernah mimpi ketemu Rasul. Baik, sampean kok mimpi ketemu Rasul tuh, coba terang nang aku. Sing sampean lihat di dalam mimpi itu siapa? Iya Rasulullah, aku tadi mimpi. Ya apa wajah Rasulullah? Ganteng mas, rambutnya hitam, ganteng, pakai pakaian yang wangi, ya. Kemudian wajahnya bercahaya. Jenggotan enggak mas? Enggak, mas setan itu. Karena Rasulullah SAW pakai jenggot. Jadi kalau Utsman bin Affan mimpi ketemu Nabi, ya pasti Nabi. Kata Rasulullah, barang siapa mimpi ketemu aku, maka dia bertemu aku, karena setan tidak bisa menyerupai wajahku. Setan nggak bisa menyerupai wajah Nabi, tapi setan bisa mendatangi orang-orang bodoh mengaku sebagai Nabi dengan wajah bukan wajahnya Nabi. Paham? Memang setan nggak bisa menyerupai wajah Nabi, itu jelas, ada nasnya. Rasulullah ngomong itu, setan nggak bisa menyerupai wajahku. Tapi ingat, setan bisa berpura-pura sebagai Nabi dengan wajah bukan wajah Nabi. Nah kalau zamannya Utsman ya jelas yang ditemui siapa? Rasul, karena kesehariannya Utsman ngerti wajahnya Rasulullah. Jadi klaimnya itu pasti. Nah orang saiki belum tentu. Sudah ngaji Syama'il Muhammadiyah belum? Sudah ngaji kitab Syama'ilun Nabi enggak? Bagaimana wajahnya Nabi, bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana jenggotnya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi. Kalau sudah khatam itu tahu sesuai, ya insya Allah iya. Tapi kalau nggak ngerti cirinya Nabi, kemudian mengklaim dirinya ketemu Nabi, belum tentu itu. Nah, itu ya. Nah, malam itu Sayyiduna Utsman bin Affan mimpi ketemu Rasulullah. Inni ra'aitun nabiyya fil manam. Aku mimpi ketemu Rasulullah dalam tidurku. Faqala ya Utsman aftir indana. Aftir indana. Wahai Utsman, berbukalah hari ini bersamaku. Maka Utsman itu hari itu beliau puasa. Ya, di malamnya itu dimimpi Nabi, ketemu sama Nabi. Dan Rasul berkata kepadanya, ya Utsman, aftir indana. Wahai Utsman, berbukalah di sisi kami, bersama kami. Fasbaha Utsman shaiman, maka paginya itu Utsman puasa. Wa qutila min yaumihi, dan Utsman wafat di hari itu ketika berpuasa.
Dan insya Allah beliau ketemu siapa? Rasulullah, berbuka bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka orang-orang Khawarij sudah beringas. Pada waktu itu Sayyiduna Utsman bin Affan ditemani istri beliau, namanya Naila Al-Farafisah. Naila Farafisah itu dulu pernah saya ceritakan di sini. Dia itu dulu itu seorang wanita Kristen dari negeri Kufa. Ya, cantik jelita, kulitnya putih bersih. Dari negeri Kufa, Kristen. Terus mau dinikahi salah satu pejabat kalau nggak salah. Utsman bin Affan mendengar berita itu, bahwa di sana ada wanita namanya siapa tadi? Naila. Singkat kata dan ceritanya sangat panjang, Naila ini dilamar sama Utsman bin Affan dan menerima dan masuk Islam. Masuk Islam dan Islamnya bagus. Terus dinikahi sama Sayyidina Utsman bin Affan. Terjadi banyak riwayat tentang selisih umurnya. Itu umurnya Sayyidina Utsman bin Affan sudah suwebeh, sudah tuanya nemen. Sedangkan siapa tadi? Naila masih muda. Ada yang mengatakan Utsman 81. Ada yang mengatakan Naila sama 81 tapi dibalik angkanya. Berapa? 11. Ada yang mengatakan 70, Utsman 70 sekian, Naila sekian, banyak riwayat. Tapi intinya Utsman sangat sepuh, sedangkan Naila masih muda. Ketika malam pertama, Utsman bin Affan berkata, "Wahai Naila, kenapa engkau mau nikah sama aku?" Kata Naila, "Aku suka laki-laki yang lebih tua dari diriku." Kata Sayyidina Utsman, "Tapi tuaku itu telah melampaui masa tua yang ada." Tuanya nemen gitu kan. "Tapi tuaku sudah terlalu, sudah tua nemen." Kata Naila, "Tapi masa mudahmu kau habiskan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Subhanallah. Karena masa mudamu kamu habiskan bersama Rasulullah, itulah yang buat aku jatuh cinta kepada. Dan ini tidak terpaksa, sangat mencintai, sangat memuliakan Naila kepada Utsman bin Affan. Terjadilah pernikahan, sampai terjadilah tragedi yang memilukan ini. Sedangkan Sayyiduna Utsman bin Affan pada waktu itu sedang berpuasa dan ada di rumahnya siapa tadi? Naila bintil Farafisah. Maka orang-orang kafir ini semakin, orang-orang munafik, orang-orang durjana, orang-orang jahat ini, mereka semakin menjadi-jadi, membuat keonaran di kota Madinah. Dan singkat kata mereka mengerangsek, karena memang Utsman bin Affan menyuruh orang-orang pulang, jangan dia membela dirinya, biar tidak terjadi apa tadi? Pertumpahan darah. Ya, Ibnu Umar sudah mengatakan, jangan sampai ya engkau menurunkan jabatanmu atau lengser, karena nanti akan ada sunnah yang mana jika orang gak senang sama pemimpinnya langsung dikudeta supaya lengser. Maka jangan menjadi contoh yang jelek, wahai Sayyidina Utsman bin Affan. Artinya Utsman tidak mau lengser. Itu sebenarnya bukan karena nasihat Abdullah bin Umar, karena Utsman sendiri sudah diapakan? Sudah diwasiati Rasulullah. Hanya saja Abdullah bin Umar ingin menguatkan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika orang-orang munafik, orang-orang durjana, orang-orang ya pembuat keonaran ini masuk ke rumahnya Utsman sedang membaca Al-Quran, sedang puasa, sedang membaca Al-Quran, ditemani istri tercinta beliau yang bernama Naila bintil Farafisah. Tidak pernah ya mundur satu langkah pun, selalu menemani Utsman, diladeni, dan punya anak dari Utsman bin Affan, sangat sayang sama Utsman bin Affan. Ketika Sayyidina Utsman sedang membaca Al-Quran, datanglah orang-orang jahat itu. Mereka menghunuskan pedang, mengayunkan pedang, langsung ditangkis sama Naila sehingga putus jari-jarinya Naila itu. Darahnya berceceran. Dan Naila pada waktu itu dalam riwayat belum sempat memakai hijab. Maka Utsman mengatakan, "Wallahi Naila, masuklah ke rumah. Wallahi aku terbunuh lebih baik daripada auratmu dilihat oleh orang-orang jahat ini." Tapi Naila langsung ya berusaha sekuat tenaga membela suaminya, tapi enggak berdaya wanita melawan para iblis itu, tidak bisa. Maka darahnya Utsman tumpah ketika beliau membaca ya fakanat awwalu qatratin qatarat min dami ala hadil ayah fasayakfikahumullah. Darahnya Utsman bin Affan itu muncrat atau netes di firman Allah
fasayakfikahumullah, Allah yang akan mencukupkan dirimu dari mereka ini. Seakan-akan itu jawaban dari perlakuan ini. Allah yang akan mencukupkan dirimu wahai Utsman dari orang-orang jahat ini. Macam Allah yang membelamu. Wa huwas samiul alim, Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Perhatikan, fama mata minhum rajulun sawiya, semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman tidak ada matinya yang baik, matinya jelek semuanya. Darahnya khalifah tumpah di ayat ini. Fasayakfikahumullah, surat Al-Baqarah 137. Langsung apa yang terjadi? Darahnya Sayyiduna Utsman bin Affan tertumpah dan Nailah nggak punya kekuatan untuk melawan itu, sehingga orang-orang yang berhasil membunuh Sayyiduna Utsman bin Affan. Bahkan ada yang memukuli wajahnya, ada yang, wallahi seandainya meratap itu boleh, Sayyiduna Utsman lebih layak untuk diratapi daripada Husain. Tapi ahlu sunnah melarang meratap. Paham maksudnya ya? Wallahi Utsman bin Affan jauh lebih afdol daripada Hasan dan Husain. Tetapi kita mencintai mereka semuanya. Tapi kita mencintai apa? Mereka semua. Ya. Dan sepakat ahlu sunnah, Utsman bin Affan lebih afdal daripada Hasan wal Husain. Sepakat, gak ada khilaf ahlu sunnah wal jamaah. Ya. Makanya seandainya itu boleh, ada yang lebih berhak. Tapi toh itu tidak kita lakukan karena kita mencintai apa? Semuanya. Maka apa yang terjadi? Ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada waktu itu gak ada yang berani mengubur jenazahnya khalifah. Bayangkan, gak ada yang berani. Sampai bingung Nailah ini sendiri di situ, tangannya terputus, berdarah-darah. Ditunggu sampai malam, baru Nailah datang ke sebagian sahabat minta tolong. Akhirnya dikubur malam-malam. Itu pun lampunya disuruh matikan sama, saya lupa namanya sahabat yang ikut, matikan lampunya supaya tidak ketahuan apa? Orang-orang jahat itu, karena masih membuat keonaran. Dan ketika sahabat Utsman bin Affan terbunuh, maka orang-orang durjana ini mengatakan, nada ba'dhum ala ba'dhi ala ba'di ala ba'dhi ala ba'dhin ba'da qatli Utsman bisatri ala baitul mal. Di antara mereka ada yang mengatakan, ayo kita hancurkan baitul mal. Akhirnya ada yang menjara, ada yang mengambil harta baitul mal. Itu dalil bahwa mereka ini niatnya dari awal sudah apa? Sudah jelek. Seakan-akan pertama untuk Islam, padahal enggak. Mereka tidak untuk Islam. Akhirnya malam itu dikubur Sayyidina Utsman bin Affan. Tidak banyak orang yang menghadiri pemakaman itu. Seperti saya katakan tadi, para sahabat gak ada di kota Madinah. Dan itu gak mungkin orang-orang revolusioner itu melakukan itu kecuali sudah memapping sebelumnya. Tahu memapping maksudnya? Sudah apa? Punya kalkulasi. Seperti seperti G30 SPK sudah punya hitung-hitungan gitu loh. Diteliti dulu kapan kosongnya, kapan lengahnya, waktunya sudah diatur sama mereka itu. Dicari waktu yang tepat, yaitu bulan haji itu. Ketika orang pada sibuk di mana? Dan ketika mereka berangkat gak ketahuan, dikira apa? Karena satu jalan, dikira berangkat kemana? Ke Mekah. Padahal mereka ternyata di mana? Di Madinah. Enggak, itu sudah dihitung-hitung sama mereka. Maka malam hari itu Nailah nangis jadi-jadinya, dan Nailah mengatakan, ya Amiral Mukminina, ya Utsman, wahai Amirul Mukminin, wahai Utsman suamiku, bagaimana aku tidak bersedih dengan kematianmu. Dan ketika tangannya Nailah terputus, maka Nailah membentak orang-orang jahat, wallahi kalian semua celaka. Kalian telah membunuh orang yang kalau malam hari berdiri di tengah malam. Kalian telah membunuh orang yang Al-Quran tidak pernah berpisah dari dirinya. Kalian membunuh orang yang sedang berpuasa. Diangatkan sama Nailah itu, wallahi celaka kalian. Kalian telah membunuh orang yang kalau malam hari selalu tegak salat malam, membunuh orang yang selalu berpuasa. Kalian membunuh orang yang selalu Al-Quran ada di tangannya untuk dibaca. Celaka kalian. Dan terbukti omongannya Nailah ini, tidak ada orang ini yang matinya baik, tidak ada, jelek semuanya. Diceritakan berarti kan, setelah Utsman bin Affan terbunuh, ada orang ya, dia datang ke Makkah, tangannya kaku begini, tangannya nggak bisa digerakkan. Apa istilahnya kalau kan? Ya kayak stok gitu, nggak bisa digunakan tangannya, nggak bisa digerakkan. Ada seorang tabiin berkata, orang yang tangannya nggak bisa digerakkan itu, dia tawaf sambil berdoa begini. Doanya lucu, bukan lucu, aneh. Doanya begini, Allahumma gfirli wala adunnu annaka taghfirli. Ya Allah, ampuni dosaku dan aku mengira engkau tidak bakal mengampuni aku. Kan lucu doa itu. Ya Allah, ampunilah dosaku dan aku mengira kau tidak akan mengampuni aku. Ada seorang tabi'in yang mengatakan, ya rajul, ma hadha du'a ya Abdullah. Wahai hamba Allah, apa yang kamu lakukan dengan doa itu? Kenapa doa seperti itu? Mintalah ampunan sama Allah. Kenapa kau berbicara seperti itu? Allahumma firli wa adunnu annaka la taghfirli. Ya Allah, ampuni dosaku dan aku mengira engkau tidak akan mengampuni dosaku. Kenapa kau doa seperti itu?
Cerita orang ini, dulu aku termasuk orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Aku pernah bernazar, jika Allah beri aku kesempatan untuk ketemu Utsman, aku akan pukuli wajahnya. Dan kejadian itu aku ada di situ ketika para sahabat yang baru datang, mereka mensolati jenazah siapa? Utsman bin Affan. Maka aku pura-pura ikut nyolati. Ketika orang-orang sudah nggak ada, saya singkap mayatnya, saya pukuli wajahnya. Wallahi langsung tanganku sampai detik ini nggak bisa digerakkan. Ya makanya dia itu berdoanya sudah pesimis. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Tapi aku yakin kok, tapi aku mengira kau tidak bakal apa? Mengampuni dosa. Karena tahu bahwa yang dilakukan itu dosa apa? Dosa besar. Baru sadar dia. Tapi ya insya Allah, Allah maha menerima apa? Dan doa seperti itu haram, nggak boleh. Karena kalau doa nggak boleh kayak gitu. Itu namanya doa nggak yakin itu namanya. Ya minta maaf aja sama Allah. Ya minta maaf dan selalu mendoakan Sayyidina siapa? Utsman bin Affan. Kata seorang sahabat, karena seorang tabi'in ini, maka aku singkap tangannya, maka aku lihat tangannya seperti kayu. Karena nggak bisa diapakan? Iya. Maka itu baru orang yang memukul Sayyidina Utsman ketika sudah wafat. Lalu bagaimana sama orang yang membunuhnya? Dan semua yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, ya, semuanya nggak ada yang matinya baik, jelek semuanya. Dan diantara, perhatikan, dan diantara efek dari wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan adalah Allah kirim pemimpin yang dolim setelahnya nanti. Siapa? Hajjaj bin Yusuf. Saya mau tanya, Hajjaj bin Yusuf itu ikut dinasti apa? Umayyah toh? Dinasti Umayyah. Ya Muawiyah, terus Yazid dan seterusnya, itu kan namanya dinasti apa? Umayyah. Nanti di antara gubernurnya namanya Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf ini yang suka mateni wong Irak, mbek wong Kufah, mbek wong Basra itu. Macam-macam sikat, seakan-akan Allah turunkan Hajjaj bin Yusuf untuk membalaskan dendamnya siapa? Karena yang dulu yang terlibat itu siapa? Orang-orang Basra, orang Irak. Memang itu ahlul fitnah. Ahlul fitnah orang itu. Sa'ad bin Abi Waqqas saja difitnah sama orang Basra, orang Irak, sehingga diberhentikan oleh siapa? Umar bin Khattab. Selalu buat keonaran mereka. Sampai detik ini ahlul Basra, orang Basra, orang Irak itu suka kayak gitu-gitu. Ya, suka yang kayak gitu-gitu. Lah, nanti Nailah ini wafatlah Sayyiduna Utsman bin Affan, dan mereka nanti ingin mengangkat Ali demo gitu, Ali datang. Mereka langsung ingin berusaha membaiat Ali. Langsung Ali marah dan mengatakan, wallahi bukan kalian yang menentukan khilafah itu. Mana orang-orang dulu yang ditunjuk Utsman bin Affan, yang ditunjuk oleh siapa? Umar bin Khattab. Ain Abdurrahman bin Auf. Teman beliau sudah wafat pada waktu ya. Mana Sa'd bin Waqqas, mana fulan, bukan kalian ini. Jadi orang ini habis membunuh Utsman, mereka langsung lari di barisannya siapa? Ali. Itu nanti yang menyebabkan terjadinya tragedi perang apa? Perang Jamal. Perang Jamal dan perang Siffin. Kenapa? Karena menurut Aisyah Al-Khazubair itu, mereka itu tahu bahwa pasukan yang ikut membunuh siapa? Utsman lari kemana? Pasukannya Ali. Makanya mereka itu minta Ali untuk mengeksekusi siapa? Para pembunuh Utsman. Kan dulu cerita-cerita pernah saya ceritakan di tempat ini. Nah, setelah terbunuhnya Sayyiduna siapa tadi? Utsman bin Affan, Nailah memperjuangkan hak kisos suaminya. Nailah pergi ke sahabat-sahabat, bagaimana ini orang yang membunuh suamiku harus dikisos, tapi nggak berdaya, nggak bisa karena itu sudah sulit, onar semua. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nailah binti Al-Farafi nulis surat. Nulis surat kemana? Ke Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan Muawiyah itu masih dulurnya Utsman. Muawiyah bin Abi Sufyan bin Umayyah bin Abdi Syams, Utsman bin Affan bin Ibn al-As bin Umayyah bin Abdi Syams. Makanya itu juga termasuk nanti yang menjadi penyebab terjadinya perang apa? Antara Ali sama Muawiyah. Ayo, perang Siffin. Itu juga nanti yang menyebabkan terjadinya perang Jamal, yaitu antara Aisyah, Talha, Zubair dengan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, Nailah menjanda. Terus datanglah Muawiyah ingin melamar Nailah. Karena dulu kan kebiasaan kan menolong janda saudaranya kan. Maka Muawiyah datang ingin melamar Nailah. Dan Nailah itu masih muda, masih cantik. Maka dilamar. Datanglah Muawiyah ingin melamar Nailah. Maka Nailah bertanya kepada wanita yang ada di rumahnya, kenapa laki-laki kok tertarik sama aku? Padahal aku laki-laki perempuan yang sudah terputus apanya?
Jari jemarinya, kenapa kok laki-laki masih tertarik dengan aku? Kata perempuan yang ada di rumahnya itu, gigi serimu yang membuat laki-laki tertarik padamu. Maka Nailah mengambil batu dan memecahkan gigi serinya. Kemudian Nailah mengatakan, wallahi tidak pernah aku akan mengganti selain Utsman bin Affan. Wallahi tidak pernah aku mengganti suami, ya, atau tidak mencari pengganti selain Utsman bin Affan. Aku ingin Utsman bin Affan menjadi suamiku di dunia dan suamiku di akhirat. Maka sampai wafat gak nikah. Siapa tadi? Nailah. Sampai wafat gak nikah. Fokus membesarkan anak-anaknya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.